dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi kita katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, ku bersyukur. Thank you. Ya, thank you Bro Wi. Siapa yang diberkati oleh Brother Widarma nih luar biasa. Kasih jempolnya dong. Kalau yang diberkati kasih jempol ya kan. Mantap. Luar biasa ya. Well, kita yang luar biasa ini Bro Wi. Oke, selanjutnya kita buka dengan doa dari Pak Jeffrey. Pak Jeffrey membawakan doa untuk Strong Family ya. Jadi tema malam hari ini adalah untuk Father's Day dan Pak Jeffrey akan membawakan doa untuk Strong Family. Silakan Pak Jeffrey, waktunya 2 menit. Ya, mari kita berdoa, brothers and sisters. Kami sungguh mengucap syukur Bapak di dalam surga yang kami boleh akrab menyapa Engkau, ya Abah, ya Bapa, terkhusus dalam celebration Father's Day pada sore malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa terkhusus untuk bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di ANZ dan juga di Indonesia. Biarlah bapak-bapak di Full Gospel di tempat ini Tuhan boleh menjadi imam, boleh menjadi nabi, dan juga boleh menjadi raja. Kiranya Bapak sebagai pemimpin daripada keluarga boleh mempunyai wisdom, mempunyai kasih yang begitu besar kepada keluarganya. Dan begitu juga kami berdoa untuk para ibu, para istri, kiranya para istri adalah tunduk kepada suami dan boleh menjadi penolong sesuai dengan Kejadian 2 ayat 18. Karena Tuhan menciptakan wanita itu untuk menolong daripada suami pada laki-laki. Begitu juga kami berdoa Tuhan agar suami mempunyai kasih yang begitu besar pada istrinya seperti dia juga mengasihi dirinya sendiri, karena tidak ada seorang pun yang boleh membenci dirinya sendiri. Kiranya begitu juga anak-anak yang lahir daripada keluarga ini Tuhan menjadi taat dan hormat kepada orang tua, sehingga seluruhnya sebuah keluarga terjadi dan terbentuk menjadi strong family di dalam Tuhan, dan mereka boleh menjadi terang dan menjadi garam, baik menjadi dari keluarga di tempat itu maupun untuk teman-teman dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui strong family menjadi teladan ini. Terima kasih Bapak, dan kami boleh menyerahkan semua keluarga menjadi family yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Thank you Pak Jeffrey. Thank you, luar biasa. Sangat diberkati dengan doanya. Selanjutnya saya mau panggil Brother Arifin. Brother Arifin sudah masuk, Brother Arifin? Ya, udah bro. Oh iya, udah siap. Oke, selanjutnya Brother Arifin akan membawakan doa untuk ANZ ya. Oke, langsung karena ya, ini bro. acara karena ini acara Australia New Zealand, jadi kita ANZ ya. Oke. Thank Oke, you, teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa.
Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik, kesempatan yang indah ini. Kami datang merendahkan hati Tuhan, ingin berdoa Tuhan kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mulai dari pemerintahan Australia dan New Zealand, government yang ada Tuhan, mulai dari Prime Minister, Kau mengurapi, berikan mereka hikmat dalam memimpin negara ini, supaya roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Hikmat yang daripadamu ada kepada pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Supaya apa yang mereka Tuhan rancangkan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan supaya di negara Australia dan New Zealand ini kami rindu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang kembali mencari Tuhan, banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan. Hari-hari ini kami rindu Tuhan, melihat jiwa-jiwa berlari datang kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan, ingin melihat Tuhan, terbentuknya chapter-chapter baru Tuhan, yang mana Tuhan masih banyak wilayah daerah-daerah yang belum ada chapter Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat terbentuk chapter-chapter yang baru. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau terus berkarya, Roh Kudus, Engkau isi Tuhan di wilayah-wilayah yang kosong, yang belum ada chapternya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bagi chapter-chapter yang sudah ada Tuhan, di beberapa tempat Tuhan, biarlah chapter-chapter ini boleh melahirkan chapter yang baru, biar boleh Tuhan chapter ini menjadi chapter yang hidup, chapter yang berapi-api, menyala-nyala rohnya Tuhan, sehingga chapter ini boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam untuk pembentukan chapter yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Full Gospel dan LOF Australia New Zealand ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah digenapi rencana-Mu untuk semuanya Tuhan. Apa planning ke depan, biarlah Tuhan terus bekerja melalui anak-anak-Mu, melalui hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau percayakan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you, Brother Rifin. Thank you. You welcome. Doanya. Oke, selanjutnya lagu pujian kedua. Silakan Browi. Tarik lagi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Panggil. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di lama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah, rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kau yang kan ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Oke, mari kita berikan jempol lagi yang luar biasa. Thank you, Brother Wi. Oke, selanjutnya saya mau panggil untuk testimoni yang pertama dari brother kita, Brother Hadi Soeharto. Silakan di-unmute, Brother Hadi. Ya, Bro Hadi sudah di-mute, sudah di-unmute, sorry. Belum di-unmute. Ya. Siap. Thank you, Brother Hadi. Yep. Silakan, waktu 5 menit. Thank you. Ya, Shalom. Shalom. FGB man. Be Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Oke, terima kasih ya untuk koordinator yang memberi saya kesempatan untuk membawakan sedikit kesaksian. Terima kasih. Malam hari ini sesuai dengan tema ya, Father's Day Celebration. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya, di mana saya diberikan seorang ayah yang hebat. Saya mengucap syukur, Tuhan Yesus sudah memberi kesempatan saya untuk memiliki seorang ayah yang hebat. Di balik semua kekurangan dari ayah saya, dari papa saya adalah orang yang hebat, yang sangat hebat. Sebelum saya men-sharing sebuah cerita ya, story pengalaman saya yang nggak pernah saya lupakan sampai saat ini, didikan dari ayah saya ingin membaca satu ayat, dan ayat ini sangat relevan ya dengan apa yang ingin saya saksikan, yaitu firman Tuhan di Amsal 4 ayat 1-2. Saya akan bacakan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat yang kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Jadi firman ini sesuai dengan pengalaman didikan dari ayah saya ya. Itu waktu itu saya berumur hampir 17 atau 17
lewat lah, saya juga lupa ya. Waktu itu papa saya panggil saya, sini, papi pengen ngobrol, nih, papi udah kumpulin semua surat-surat, kamu harus bikin SIM, bikin KTP, terus karena kalau nggak salah juga ya, dengan KTP nanti kamu bisa bikin SIM, dan waktu itu kan saya senang kalau udah bisa bikin SIM, berarti saya boleh naik motor gitu ya. Jadi saya senang banget, oke, Pap, yuk kita kerjain gitu ya. Jadi pikiran di benak saya itu pokoknya udah cepet-cepet bikin KTP, bikin SIM, dan mau beli motor gitu. Ya udah, papi saya duduk sama saya gitu ya di meja, saya nggak lupa, di ruang tengah situ dia kasih lihat semua dokumen yang diperluin untuk bikin KTP, terus sama satu form. Terus kita isi bareng, dia ajarin saya isi bareng, terus ada satu kertas lagi, kertasnya kosong. Terus dia mulai tulis tuh, saya ingat dia mulai tulis, oke, pergi ke kantor kelurahan ini, alamatnya di sini, jalannya pergi ke jalan ini dulu, lurus, terus belok itu ke kanan, tepatnya kurang lebih begitu ya, nanti belok ke kanan, habis itu ketemu pos hansip, belok kiri, dan seterusnya. Terus kalau ketemuin si Pak A, terus kasih formulir 1 ini, formulir 2 ini, formulir 3 ini, oke. Jadi di kertas itu dia tulisin tuh papa saya tuh semua jalan-jalan sampai detail-detailnya. Terus saya bingung ya, maksudnya, kenapa maksudnya ini kertas ini buat apa? Terus dia bilang, ini kamu bawa ini kertas ini sama dokumen-dokumennya, terus kamu ikutin instruksinya gitu loh. Terus saya kaget sekali ya waktu itu ya. Saya walaupun udah umur 17 gitu, tapi untuk bisa pergi ke kantor kelurahan, ketemuin mungkin di sana ada RT, ada lurah atau apalah, saya bingung sekali. Maksudnya, kok nggak ikut nih. Saya tanya gitu, papi nggak ikut? Nggak, kamu pergi sendiri belajar gitu ya. Waduh, saya sempet itu juga ya, kaget campur kecewa ya. Maksudnya saya ini kayak dibiarin aja gitu loh. Saya nggak pernah ngurus-ngurus yang beginian lah. Apalagi ketemu pejabat-pejabat walaupun cuma sekelas lurah sama RT ya. Ya saya kaget, terus tapi ya saya mau nggak mau ya, karena saya harus bikin KTP biar bisa bikin SIM dan bisa beli motor. Jadi dengan sedikit kecewa ya, sempat marah juga nih si papi, nggak pernah maksudnya si papi ini nggak mau temenin saya gitu, nggak mau bantuin. Ya udah, akhirnya saya pergi dengan susah payah ya, saya ikutin instruksinya satu persatu, pergi ke alamat ini, pergi ke jalan ini, belok kiri, belok kanan, ketemu ini, belok kiri, terus akhirnya sampailah saya ketemu kelurahan. Waduh, di situ saya takut sekali. Saya takut sekali karena saya nggak pernah ketemu lurah ya. Terus saya masuk, saya ketemu petugas piketnya, saya tanya mau ketemu si A, terus dianterin, terus disuruh tunggu dan sebagainya. Akhirnya ketemu juga lurahnya. Terus ngobrol juga saya nggak pernah ngobrol sama orang-orang yang instansi begitu. Pokoknya cuman saya doang waktu itu yang paling muda di situ ya, yang lain bapak-bapak lah, nggak ngerti saya urusan apa waktu itu. Jadi saya takut, tapi singkat cerita selesai juga, saya sudah submit, udah kasih semua dokumen-dokumennya. Dia bilang ya oke, kasih waktu 3 hari sampai 5 hari kerja, dia bilang akan keluar. Ya udah, terus saya pulang masing sedih campur kecewa juga ya, maksudnya takut gitu ya. Terus saya pulang, ya udah, akhirnya singkat cerita dapatlah saya KTP, dan dapatlah saya SIM, dan akhirnya saya bisa beli motor. Kesaksian yang saya ingin bagikan malam hari ini, bagaimana hebatnya seorang papa saya yang mendidik saya ya, dan setelah itu banyak sekali didikan papa saya yang sama seperti yang waktu itu, karena itu pertama kali saya benar-benar kayak istilahnya tuh kalau berenang udah dijorokin udah berenang sendiri gitu loh, belajar sendiri supaya saya bisa ngapung dan belajar dan seterusnya.
Nah, itu pertama kali dan kemudian juga saya juga banyak sekali ya pelajaran-pelajaran dari papa saya, dan itulah yang saya bilang papa saya sangat hebat. Sekarang saya baru ngerti gitu ya, kasih seorang bapak itu memang kelihatannya keras kadang-kadang, di saat mendisiplinkan kita, di saat mendidik kita, di saat mengarahkan kita, tapi at the end of the day itu semua untuk kebaikan kita. Ya saya sangat kangen ya istilahnya ya, apalagi by the way papa saya udah nggak ada. Dia dia sudah dipanggil pulang ke rumah bapak 2 tahun lalu. Tapi puji Tuhan dia udah terima Tuhan Yesus, dan saya percaya papa saya sudah berada dengan Bapa di surga ya. Jadi saya kangen. Tadi sebelum saya mau memberi kesaksian, saya pikir apa yang saya pengen kasih kesaksian ya. Ya sudah, saya ingin mengingat juga cinta kasih papa saya, terutama bulan depan ini papa saya ulang tahun ya. Jadi sebenarnya bulan ini tuh kalau dia masih hidup, kita sedang lagi diskusi nih, saya sama adik saya, sama mami saya mau buat apa ya, mau kasih kado apa ya. Jadi saya kangen sekali sama papa saya, mengucap syukur pada Tuhan. Tadi juga sebelum kesaksian saya mengucap syukur pada Tuhan, sudah memberikan papa yang begitu hebat. Mungkin sedikit encouragement ya bagi semua teman-teman yang ada di sini, dan bagi senior-senior yang ada di sini. Kalau masih ada papa, mungkin mari kita lebih lagi menyayangi papa saya ya, papa kita ya, selagi masih ada. Ya mungkin itu adalah suatu kesempatan yang baik. Ya puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Semoga kesaksian saya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Amin, luar biasa Bro Hadi, thank you banget, thank you. Saksiannya sangat menggugah hati nih. Sama Bro Hadi, papa saya juga sudah di surga, jadi benar sama, kangennya sama betul. Ya, thank you untuk kesaksiannya luar biasa, hati seorang bapak ya. Nah, selanjutnya nih ada special guest, kita kedatangan senior kita, Pastor Gary Lee. Wah, udah senyum-senyum Pastor Gary Lee. Shalom. Shalom Pak Gary. Shalom, Pak Gary semua. boleh kita diberikan mungkin ya nasihat ataupun wejangan ataupun firman Tuhan. Silakan Pak Gary untuk kita semua, khususnya Pak Gary ini kan title-nya sudah pendeta juga ya, jadi pengusaha tapi pendeta juga ya Pak. Betul. Ya, jadi sungguh sangat luar biasa. Thank you banget Pak Gary sudah bisa hadir malam hari ini nih. Thank you. Sama-sama. Ya, silakan Pak. Nanti kita lanjutkan. Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam, sangat bersyukur dan rasa terhormat untuk memberikan sepatah dua kata dalam acara Father's Day Celebration ini ya, di Full Gospel. Sungguh luar biasa. Saya mengingat ketika saya memulai Full Gospel Indonesian Chapter di kota Sydney ini di tahun 98. Kita belum ada multimedia seperti saat ini ya, jadi sangat-sangat susah payah mengumpulkan orang. Tapi saya sungguh melihat yang keadaan sekarang sungguh sudah lebih maju, lebih luar biasa ya. Dan saya mau mengingatkan saja, tidak panjang-panjang, bahwa Tuhan itu selalu mempunyai rencana bagi setiap kita. Saya ini background memang dari dulu seorang pengusaha di kota Sydney dan jatuh bangun juga. Tetapi ketika saya mengikuti Full Gospel, inilah yang saya belajar banyak dalam Full Gospel, yaitu dalam pengenalan Tuhan, saudara. Jadi
sangat penting bagi kita ketika kita mengumpulkan pria-pria atau sekarang banyak ada juga ibu-ibu ya, yang juga datang dalam full gospel, acara full gospel ini. Kita harus berfokus gimana membawa orang untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya, karena saya percaya, saya tadinya tidak tahu sama sekali mengenai bagaimana berdoa, bagaimana kita mesti sharing firman Tuhan, bagaimana saya mesti menjadi WL. Itu semuanya saya dipelonco di Full Gospel, saudara. Jadi Full Gospel ini tempat yang sungguh luar biasa, ya, untuk pelatihan. Jadi saya percaya dari saudara-saudara yang ada dalam Full Gospel ini, nanti ujung-ujungnya juga akan menjadi hamba Tuhan, ya, dan saya juga tidak pernah memikirkan bahwa saya akan menjadi seorang pendeta, ya, meskipun seorang pengusaha, seorang pendeta itu tugasnya lebih sangat berat, saudara. Karena dalam setiap tindak tanduk kita ini, orang pasti melihat kita. Jadi kita ini harus berhati-hati. Tapi saya pesan dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Roma 8:28, dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Father's Day ini mengingatkan kita juga bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Karena adanya kasih itu, maka kita ini sebagai pria-pria, terutama dalam Full Gospel ini, saya encourage supaya kita membawa kasih Tuhan dalam setiap tindak tanduk kita. Ya, dalam keluarga kita, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak kita tanpa batas gitu. Jadi kita mempunyai kasih agape, dan saya percaya pula di dalam kasih itu pasti kita akan membuahkan banyak-banyak hal-hal yang sungguh luar biasa. Hanya itu saja pesan saya yang singkat ini, supaya saya tetap yakin bahwa di mana ada kasih Tuhan, disitulah kita percaya bahwa kita semua akan dapat saling membangun, saling mengingatkan, saling menasehati, saling membangkitkan saudara-saudara kita yang lemah mungkin dalam spiritual, tapi kita yakin dan percaya dalam Full Gospel ini kita bisa bersama-sama membawa setiap jiwa-jiwa untuk mengenal kepada Tuhan lebih dalam lagi. Itu saja. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Gary. Thank you banget. Wah, luar biasa nih nasihatnya. Ntar kita bincang-bincang lagi ya Pak ya. Setelah boleh. Siap. Oke, selanjutnya saya mau minta Brother Wi untuk lagu Sebelum Firman Tuhan. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak David Wongso. Thank you, Brother, silakan. Thank you, Bro. Ya. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengar sharing firman. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa
bersamamu Bapa. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kepada kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ya, luar biasa sekali lagi. Thank you Brother Wi, jempolnya. Oke, Bro David, silakan di unmute. Selanjutnya firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak David Wongso selaku chapter presiden dari Melbourne chapter. Silakan Pak David. Baik, terima kasih Andrew. Apakah suara saya bisa kedengaran? Dengaran jelas sekali Pak. Baik. Luar biasa. Boleh diberikan akses untuk share slide nggak? Boleh, boleh. Udah jadi co-host kok Pak. Oke. Ya, siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan membagikan sharing tentang bagaimana kita bisa bersama-sama finish strong dengan family kita. Dan ketika saya bergabung di FGB, baru-baru ini saya juga menemukan ternyata Strong Family ini juga menjadi program utama di FGB. Jadi saya senang sekali dengan hal ini. Nah, semakin banyak anak muda, kalau kita lihat di zaman sekarang, mereka bilang tidak mau menikah ya, karena tidak mau dan nggak sanggup memikul tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Karena kan biaya hidup yang tinggi, rumah mahal, biaya pendidikan mahal. Lalu dalam pandangan dunia, anak-anak muda sekarang yang punya paham seks bebas, mereka pikir nggak usah menikah, tanggung jawabnya besar, toh nggak usah menikah bisa mendapatkan seks bebas, ya kan? Nah, banyak yang menikah nggak bahagia, mereka bilang. Perceraian tinggi, sehingga sebagian memilih tidak usah dapat tanggung jawab menikah, tapi hidup bersama. Nah, ini konsep dunia kan. Kalau kita lihat slide di atas, kelihatan nggak ini bahwa secara global, bahkan kalau kita lihat berdasarkan agama, itu pemeluk agama Kristen Protestan itu paling tinggi persentase perceraian. Ya, kita lihat data di bawah. Rata-rata usia pernikahan. Pak David, slide-nya belum ya. di screen, belum di share. Jadi mesti share screen sekali lagi. Oke. Saya coba ya, saya coba lagi. Tadi nggak muncul ya. Di slideshow aja, di start slideshow-nya. Okay. Karena ini you share-nya share yang screen yang itunya nih. Mesti di share screen sekali lagi, Pak. Okay. Share screen ya.
Kayak buat presentasi Pak David. Oke. Saya share screen. Masih yang PowerPoint-nya doang, Pak. Yang ada notes-nya you segala macam ini. Oke, sebentar. Ini gimana? Masih juga. Pencet F5 aja, F5. F5. Itu udah justru. Justru Udah. ini udah di-share. Cuman ini karena you pakai 2 monitor ya, Pak? Iya. Nah, you mesti pilihnya monitor yang kedua, Pak. Monitor yang pertama atau yang kedua, yang dimana yang you punya full screen ya? Bentar ya. Tapi kita bisa pinch juga sih. Ding. Sekarang gimana? Mesti di cancel dulu sharingnya, dan itu sharing screen. Iya, mesti cancel sharing, terus pas sharing you mesti pilih layarnya yang mana. Layar yang second screen. Yang second screen-nya yang dipilih. Oh, oke. Atau mungkin saya pakai PDF kalau nggak. Screen aja ya. Kalau nggak pakai satu screen, betul. Kalau satu screen you cuma mesti 2 kali biasanya. Sekarang bagaimana? Belum, you mesti undo dulu share screen-nya, Pak. Oke. Coba. Share screen. Tadi sudah keluar sih Pak David. Ya. Nah, yes. Udah ya. Oke. Ya. Nah, tadi kita sampai bahwa rata-rata usia pernikahan kita lihat di Australia aja cuma 12 tahun. Ya, jadi makin singkat. Dan orang-orang yang menganut paham nggak usah menikah, hidup bersama itu lama-lama persentasenya makin banyak. Nah. Dr. Casey Carson, beliau ini pernah ke Indonesia dan memberikan pelatihan buat kita untuk menjadi trainer untuk para calon ayah atau para ayah, mengatakan bahwa dunia ini sedang dalam global pandemic of fatherlessness. Jadi karena tingkat perceraian begitu tinggi dan termasuk keluarga-keluarga yang tidak bercerai tapi ayahnya hanya pegang prinsip tugas saya hanya mencari nafkah, ya. Dan karena juga habis waktunya mencari nafkah, tidak ada waktu untuk menjadi ayah bagi anak-anaknya. Dan Casey Carson mengatakan bahwa menurut research anak-anak dari keluarga yang fatherless itu punya resiko yang jauh lebih besar. Contoh, 7 kali lebih besar kemungkinan mereka hamil ketika masih remaja. Resikonya jauh lebih besar yang melakukan kejahatan dan masuk penjara. Jadi in general, kalau sebenarnya kalau kita mau membuat masalah sosial itu berkurang, pencegahannya adalah memulihkan peran ayah. Jadi bukan menghabiskan waktu merehab orang-orang narkoba, tapi justru kita cegah dengan mengajarkan para ayah itu kembali mengambil peran sehingga keluarga itu punya peran ayah sehingga keluarga itu menjadi lebih kuat. Nah, anak-anak kita banyak kan sudah generasi Z, dan generasi Z ini lahir di dunia di mana tingkat perceraian begitu tinggi. Sehingga ini generasi yang paling lonely dibandingkan generasi baby boomer dan milenial. Kita lihat persentasenya Gen Z itu 79% mengatakan mereka ini lonely. Ya. Secara rata-rata di US 61% orang dewasa itu merasa kesepian. Nah, anak-anak yang kesepian ini larinya kemana? Ya ke sosial media, gaming, mungkin pornografi, drugs, violence, alkohol, merokok gitu ya. Karena memang nggak ada kasih sayang, apalagi kalau mereka lari mencari kasih sayang di komunitas yang salah. Gitu. Nah, tadi pelarian ke
sosial media ini, ya kalau kita lihat konten sosial media juga atau di berbagai media itu juga lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Dan kita ambil Instagram saja, itu per menit itu ada 1,7 juta posting. Jadi kita yang biasa main sosial media, kita scroll nggak habis-habis ya karena ini. Jadi banyak distraction, susah juga sekarang ketika kita pulang ke rumah, ya rata-rata orang dewasa zaman sekarang termasuk remaja itu menghabiskan 3 jam main sosial media. Jadi ketika kita pulang, kita mau punya interaksi sama keluarga juga sudah capek, dan waktunya itu mereka lagi asik masing-masing, setiap anggota keluarga menonton atau main sosial media. Jadi bagaimana ayah ini bisa mengengage, memberikan perhatian, memenangkan perhatian dari keluarganya. Nah, sebagai ayah, menurut survei di Indonesia ini, apa sih main cause of stress dari anak-anak kita gitu ya. Jadi survei mengatakan bahwa 50% itu concern mengenai karir, ya, lalu long term finance, family welfare, pandemi, ya, daily finance, kesehatan mental. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi pergumulan anak-anak Gen Z. Nah, ayah sendiri, ya kita semua ayah yang bekerja, menjalankan bisnis, apalagi kalau jadi ayah di Jakarta, saya lama tinggal di Jakarta, pulang pergi perjalanan aja kalau rumahnya jauh bisa 3-4 jam, ya kan? Bekerja di kantor saja kadang lebih dari 8 jam, ya kan? Kalau tinggal di Bekasi, kerja di CBD, mungkin jam 6, jam 5.30 sudah keluar rumah. Sampai rumah baterainya sudah low gitu kan. Jam 8, jam 9, jam 10 malam. Dan kita belum tentu bekerja punya atasan yang baik, kita punya target, kita punya office politics. Ini analoginya, jadi hidup kita ini setiap minggu ya begini aja nih, kayak rat race gitu ya. Nah ini pergumulan ayah. Jadi tentunya kalau hari ini kita bicara bagaimana kalau peran seorang ayah, nyari nafkah aja susah gitu kan. Bagaimana kalau kita bicara peran seorang ayah itu juga harus menjadi provider yang selain nafkah memberikan kasih sayang gitu ya, memberikan rasa aman di rumah, ya, memberikan identitas ke anak. Jadi identitas di sini adalah termasuk bahwa kita ini anak Tuhan. Kita bukan seperti anak-anak duniawi. Misalnya contoh satu waktu anak saya ketika dalam perjalanan sekolah dia bilang, "Dedi, saya udah rajin belajar, nggak nyontek, dapatnya juga C. Teman-teman saya yang nyontek dapatnya A." Nah, kira-kira sebenarnya dia mau minta konfirmasi apa sama kita? Mendingan nyontek kah? Gitu kan. Nah, di situ sebagai ayah kita harus kasih identitas. Jadi saya bilang, saya lebih bangga sama kamu dapat C nggak nyontek daripada kamu dapat A tapi nyontek. Nah, itu contoh bahwa kita sebagai ayah harus memberikan identitas yang jelas bahwa kita ini anak Tuhan. Ada culture di rumah kita yang unik sebagai anak-anak Tuhan. Memberikan set the moral standard, dan paling berat di sini adalah memberikan role model. Ya, kita lahir dari ayah, di setiap kita ini ayah yang nggak sempurna. Ada yang lahir dari ayah yang pemarah, ada yang lahir dari ayah yang tukang judi. Kita nggak sempurna, ya kan? Tapi ketika kita sudah bertobat, kita punya Bapa surgawi. Jadi kita bertransformasi, kita belajar dari kasih Bapa. Tadi Pak Gary sudah mengatakan ada kasih Bapa yang memulihkan kita. Jadi kita belajar konsep kasih yang benar dari Bapa surgawi. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi modal kita sehingga kita punya kekuatan, sumber kekuatan.
dengan pergumulan zaman sekarang ada hyperinflasi, cicilan mortgage kita naik, biaya hidup naik, ancaman PHK dan lain sebagainya. Pasti khawatir. Saya sampai umur 47 jadi karyawan, setiap bulan gaji pasti masuk. Sejak umur 47 sampai sekarang sudah 5 tahun jadi pengusaha. Belum tentu setiap bulan ada gaji masuk. Jadi juga punya kekhawatiran. Nah, saya belajar satu firman Tuhan yang selalu meneguhkan saya adalah bahwa burung di udara itu dipelihara sama Bapa kita di surga. Apalagi kita ini anak-anaknya. Dan kita boleh cari Bapa. Jadi kadang-kadang ada payment yang jatuh tempo, saya belum dibayar sama klien gitu ya. Khawatir. Ya gimana ini ya? Saya doa sama Bapa di surga. Saya cari Bapa di surga. Itu. Nah, ini adalah hal yang saya dari pergumulan saya merasa inilah modal kita sehingga Tuhan kasih kita kasih karunia khususnya di hari Ayah ini, di zaman yang semakin berat ini, bahwa kita punya Bapa surgawi yang memberikan kita anugerah, kekuatan dan urapan sehingga kita bisa menjadi ayah yang bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi bisa memberikan kasih, rasa aman, identitas keluarga, dan menjadi role model di dalam keluarga kita. Nah, kita satu hal juga ketika saya menyiapkan ini, untuk bisa punya kekuatan, setiap pagi kita harus mencari kekuatan itu dari Bapa. Jadi baru-baru ini sejak bergabung sama FGB, setiap Senin pagi saya ikut doa ya. Dan saya merasa ternyata saya dapat banyak berkat. 1 jam yang saya ikut itu, mendengar kesaksian teman-teman yang saya belum kenal semuanya, tapi sangat menguatkan saya for the whole week gitu ya. Jadi saya belajar, saya kalau mencari Bapa, saya punya kekuatan nih untuk minggu itu, sehingga saya bisa dapat modal menjadi suami yang lebih baik ya. Kadang-kadang istri saya bilang saya ini bisa pemarah gitu ya, jadi istri saya nggak suka. Nah, saya minta Bapak tolong ubahkan saya. Saya ini kebetulan punya ayah yang juga pemarah gitu loh dulunya gitu ya. Jadi ternyata itu juga saya unconsciously itu mengadop gitu ya, mengadop figur Bapa yang mungkin tidak sempurna. Nah, saya mencari belajar dari Bapa surgawi, menjadi ayah ya. Dan jangan lupa kita punya orang tua yang dikatakan menurut survei 1 dari 3 orang tua kita itu kesepian ya. Jadi kita juga jangan lupa menelpon, mengunjungi orang tua kita yang kesepian ya. Saya punya ayah 81 tahun masih sehat, running his own business. Mama saya 79 tahun. Saya seminggu WA call dari Melbourne sekitar 3-5 kali supaya mereka tidak kesepian. Dan kalau kita telepon itu sinar matanya itu berbinar-binar walaupun cuma 2 menit atau mereka melihat cucunya ya, itu sangat-sangat meneguhkan mereka. Ini jangan lupa yang masih punya orang tua, call our parents, visit them. Ya. Satu hal yang saya suka kemarin Bro Adam bilang FGB ini adalah Ministry of Helping Hands. Nah, kita juga punya teman-teman di marketplace yang butuh kita punya ministry. Nah, ini adalah stakeholder kita sehari-hari dan biarlah teman-teman sharing singkat malam hari ini adalah menjelang hari Ayah, hari Minggu, kita diberikan kekuatan dari Bapa kita di surga, kita saling memberi semangat sehingga bukan hanya kita yang selamat, tapi kita melit our family. Lot bisa keluar dari Sodom, tapi istrinya ketinggalan, ya kan? Kita tidak mau istri kita ketinggalan. Kita mau lead our family to finish strong in Jesus Christ. FGB men, be strong in the Lord. Thank you, Bapak Ibu. Thank you, brother. Wah, luar biasa. Jadi makin semangat nih.
Oke, khususnya para ayah di sini ya. Itu sangat-sangat luar biasa message dari Brother David. Thank you sekali lagi. Yang diberkati boleh kita kasih jempol, boleh icon, boleh jempol langsung. Thank you. Wah, untung pakai Zoom ya, bisa. Karena kalau live nih biasa kita bisa kasih tepuk tangan gitu. Kalau sekarang tepuk tangannya nggak kedengeran, Pak. Oke, selanjutnya Brother Wi, lagu selanjutnya setelah itu kita lanjutkan dengan doa dari LOF dan tim dari LOF dan setelah itu member 2 chapter ya, Arman juga. Get ready ya. Thank you. Silakan. Thank you, Bro Andrew. Thank you, Bro David. Very powerful. Peran seorang ayah untuk membawa keluarganya ke dalam Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dengan segenap hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya, bagi kami Kaulah segalanya. Thank you. Waduh, Brother Wi, banyak nih fans di kau nih sekarang nih. Thank you. Oke, selanjutnya Brother Arman, bisa di-unmute? Yap. Oke, nah, siap. Lalu kita mau doa untuk yang selanjutnya, jadwal doanya untuk member-member chapter ya. Jadi 3 chapter digabung di ANZ, khususnya di Sydney, lalu Melbourne, lalu juga Adelaide, dan juga di sini ada siapa lagi? Ada ANZ ya, pokoknya New Zealand juga. Sorry, Brisbane, Queensland, ada Carlos. Jadi kita gabung aja semuanya di ANZ. Kita doakan untuk member-membernya ya. Thank you Bro Arman, silakan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur hal ini kami boleh mendengarkan betapa baik yang Kau Tuhan, baik
Bapa yang ada di dunia ini yang telah melahirkan kami Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, Engkau Bapa di surga yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat semua chapter yang ada di Australia dan New Zealand Tuhan. Kami berdoa spesial untuk 3 chapter yang ada di Sydney, yaitu Sydney One, Millennial, and CBD Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan satu sukacita yang besar Tuhan di dalam setiap anggotanya, walaupun dan juga presiden chapter maupun vice presidennya Tuhan, beri hikmat dan suasana yang lebih memberikan semangat Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, setiap anggota yang di dalamnya Tuhan, supaya mereka juga boleh diberikan sukacita di dalam Engkau Tuhan, dan juga Engkau berikan juga Tuhan anggota-anggota yang baru yang mungkin pada saat kita adakan chapter meeting Tuhan, biarlah boleh bergabung satu sama lainnya Tuhan. Tuhan juga tak lupa kami juga berdoa buat chapter-chapter lain Tuhan, terutama chapter Melbourne yang saat ini baru saja bergabung, dijadikan chapter Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan berikan sukacita yang besar juga Tuhan buat segala member yang ada di sana Tuhan. Kami juga spesial berdoa buat Bro David Tuhan. Kau berikan juga kuasa-Mu Tuhan turun ke dalam dia Tuhan, supaya dia juga boleh diberikan Tuhan kuasa yang terlebih besar lagi Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat kami menaruh Engkau di dalamnya Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi Tuhan, dari yang tidak mustahil Tuhan menjadi mustahil Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa dapat melakukan segala perkara Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Arto Tuhan yang ada di Adelaide. Biarlah Tuhan juga berikan dia Tuhan suatu kuasa-Mu Tuhan, supaya dia juga boleh diberikan semangat Tuhan, semakin hari Tuhan semakin boleh juga diberikan sungai sukacita-Mu Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Kau lingkupi Tuhan pekerjaannya juga, pelayanannya Tuhan, dan juga segala sesuatu yang dia perlukan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat chapter-chapter yang lain Tuhan, yang kami tidak sebutkan satu persatu Tuhan, dan Engkau juga turut campur di dalam tangan, di dalamnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Brother Arman. Terima kasih doanya. Oke, selanjutnya ini untuk LOF, Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah istrinya Pak Arto dari Adelaide. Silakan Bu Ani, di-unmute. Saya berdoa ya. Saya nggak dikasih tahu. Oh, nggak dikasih tahu. Waduh. Ini nggak apa-apa. Sama Bu Ani, saya juga nggak dikasih tahu. Oke. Pokoknya apa ya? LOF untuk LOF. Oh, LOF. Oke. LOF. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu dan berkumpul bersama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul dan melayani Engkau malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami selaku dari LOF Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diberi kesempatan dan boleh mendukung Tuhan suami kami Tuhan. Biarlah Tuhan suami-suami kami Tuhan boleh makin dekat pada Engkau Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan boleh bersama-sama dengan suami dan anak dan istri Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan Tuhan. Makin dekat pada Engkau dan kami boleh makin sungguh-sungguh Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan semua sisa hidup kami yang ada Tuhan. Amin. Tuhan boleh pakai Tuhan untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan hanya boleh berfokus Tuhan pada Engkau saja Tuhan. Amin. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan sebagai istri Tuhan, sebagai ibu Tuhan, boleh mendukung anak dan keluarga kami Tuhan untuk menjangkau Engkau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan rencana-Mu indah bagi keluarga kami Tuhan. Amin. Tuhan berkati semua member daripada Full Gospel dan LOF ini Tuhan.
satu demi satu Tuhan lawat Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan. Dan Tuhan juga berkati anak-anaknya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi ibu yang luar biasa, yang tanggung jawab Tuhan. Untuk membawa anak-anak kami mengenal Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Thank you Bu Ani. Waduh, untung Bu Ani ready ya. Kalau Iya. suruh doa langsung. Maafkan saya Ibu Ani, sorry. Maaf Bu Ani. Pak Herman lupa. It's okay. Kita kan Arman. harus selalu siap untuk melayani ya. Betul. Waduh, luar Mantap. biasa. Memang Jadi- LOF kita mantap. LOF-nya luar biasa memang Bu Ani. Luar biasa. Thank you. Selanjutnya ya Bro Wi. Lagu selanjutnya setelah itu kita dengarkan testimoni doa dari dari Sister Ivana ya. Setelah lagu ini. Thank you Bro Wi. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah.
menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Thank you. Thank you, Brother Wi. Oke, selanjutnya mau panggil Sister Ivana. Sister Ivana ini menggantikan Ibu Huni dan selalu bersedia. Wah, thank you nih, bro. Thank you, sis. Silakan, Sister. Thank you, Bro Andrew. Thank you loh, Pak David. Firman Tuhannya luar biasa. Thank you, Bro Wi. Worship-nya juga mantap banget ya. Thank you banget semuanya buat kesempatan hari ini. Sungguh ya suatu kehormatan bagi saya pribadi untuk bisa dipercayakan membagikan rahasia tentang suami saya, Herman tercinta, yang kiranya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya dan suami saya baru merayakan anniversary pernikahan kita yang ke-13. Aku sama Herman beda 9 tahun. Herman lebih tua 9 tahun ya dari saya, bukan kebalikan ya. Bukan tadi kiranya aku lebih tua lagi, terus aku nikah sama Brondong. Soalnya muka Herman kan imut-imut gitu ya, baby face. Ini ngakak. Happy sih Babe. Kita dikaruniai dua anak perempuan, yang gede umur 9, yang kecil umur 5. Karena kemarin aku diminta sharing dalam rangka Father's Day, aku nanya dong kemarin ke anak-anak, what do you think about your dad? What should I say? Wah, mereka tuh comes out with lots of positive thing, which is very good ya. Maksudnya kalau mereka bisa melihat sisi positif ayah mereka, berarti kan Herman udah memainkan perannya sebagai seorang ayah dengan baik. Tapi aku nggak bisa ya ngomong satu-satu di sini. Kelebihannya bisa makan waktu 2 hari 2 malam, terus kalian semua bosen pada kabur. He is hardworking, yes, it's right. Udah 5 tahun ya, dia kerja 7 hari banting tulang. He is lovely and kind. Love his family is true. Tapi bukan itu yang aku mau share hari ini. Aku mau share satu kelebihan Herman yang paling menonjol, yaitu leadership-nya. I can say from my bottom of my heart ya, as a husband and a father, he is a good leader. He direct us in the right direction. Emang kadang nggak menyenangkan ya, bahkan sakit banget kadang-kadang, kayaknya nyebelin gitu. Kadang kok mikir, oh kayaknya nggak berperasaan. Tapi aku tahu kalau misalnya kapalnya dikendalikan oleh nakoda yang tahu jalan, maka kapalnya nggak akan tersesat. Terus kalau aku tahu sih kalau kapalnya dikendalikan oleh nakoda yang nggak pakai perasaan, misalnya kadang kan kalau misalnya dia pakai perasaan gini, oh aku lagi happy nih mau ke kiri, ya udah aku ke kiri. Aku lagi mau happy ke kanan, aku ke kanan. Itu kan bisa kacau balau gitu ya, kapalnya nggak tahu kemana. Tapi he knows when not to follow his feeling, but to stick to our vision and goals. Puji Tuhan. Dan aku nggak akan jadi seperti aku yang saat ini ya, kalau bukan karena dorongan dan arahan suami aku. Aku dipaksa sekolah lagi, kursus lagi, upgrade skill, ini itu. Saat aku digituin, aku tuh sempat berontak. Kayak, aduh malas banget ya, sekolah lagi, belajar lagi. Buat apa sih? Aku kayak nyari 1001 alasan gitu untuk menghindar. Tapi akhirnya aku harus ikutin juga, maksudnya daripada diocehin kan. Tapi ternyata tuh aku yang nuai hasilnya sendiri. Aku dapat kerjaan yang lebih baik, bisa bantu orang lain sesuai skill aku, dan memang sesuai dengan my passion. Jadi aku merasa hidup aku lebih berguna, lebih berkualitas, thanks to my hobby. Terus anak-anak juga sama sih, waktu tahu anaknya punya bakat di mana, dia dorong supaya bakatnya dikembangin, praktis, latihan, disiplin, konsisten. He is doing the best he can untuk ngarahin mereka. Bukankah itu yang Tuhan inginkan untuk para suami, para ayah, para leader di tempat ini? Untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin, mengarahkan orang-orang yang dipimpin agar tetap di jalur yang benar dan bisa mencapai tujuannya Tuhan, visinya Tuhan. Akhir kata, aku cuma mau ngucapin Father's Day buat semua para ayah di sini. Tetaplah menjadi pemimpin untuk kami para istri dan juga bagi para anak-anak. Doa kami agar kalian senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, jadi teladan sehingga anak laki-laki bisa berkata, I want to be my like that when I grow up. Dan anak-anak perempuan bisa berkata, I want to marry someone like my dad when I grow up. Amin ya.
Aku serahkan balik ke Bro Andrew. Thank you lagi. Thank you sekali lagi buat kesempatannya. Thank you Ivana, luar biasa. Now we know all about Herman ya. Thank you, but he's a really good man. Even di Full Gospel juga kita sangat diberkati oleh Brother Herman nih. Thank you kesaksiannya, thank you testimoninya. Selanjutnya saya mau panggil Brother Christopher, ini yang dari tadi menampilkan lirik. Thank you. Brother Christopher mau jadwalnya adalah mendoakan untuk Young Movement untuk ANZ ya. Jadi kalau di Sydney sudah ada Millennial Group, tapi di kota-kota lain mungkin belum mulai. Nah, kita butuh doakan untuk itu, pergerakan Young Movement, jadi anak-anak muda bisa lebih bergerak lagi. Khususnya semua yang di sini masih muda sih, saya yakin ya. Sama si ABG. Ya, dia juga masih ABG kan, jadi kita doakan bro. Silakan bro. Oke, yuk kita doa yuk sama-sama yuk. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh dikasih kesempatan Tuhan untuk kami boleh berkumpul Tuhan kalau kami boleh merayakan Hari Bapa Tuhan. Dan kami sebagai bapak-bapak boleh berdoa saat ini Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Young Movement Tuhan, untuk anak-anak muda Tuhan, biarlah Engkau bangkitkan terus lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, anak-anak muda yang cinta Engkau Tuhan, anak-anak muda yang di marketplace yang cinta Engkau Tuhan, yang punya hati untuk mengubahkan dunia lewat di marketplace, untuk menyebarkan berita baik Tuhan, buat teman-teman sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami butuh hal itu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan di hari ini Tuhan memberikan hikmat kepada bapak-bapak di sini semua termasuk hamba-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi contoh Tuhan, kami boleh menjadi contoh buat anak-anak kami Tuhan, anak-anak kami yang masih remaja, anak-anak kami yang sudah mulai adolescence Tuhan, yang mulai masuk ke dalam ranah pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka semua boleh terbakar. Mereka semua boleh terbakar oleh kasih-Mu Tuhan. Sehingga Young Movement ini boleh terbangkitkan Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan chapter-chapter baru di mana anak-anak muda yang berapi-api akan Engkau Tuhan. Yang berapi-api untuk memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Yang berapi-api memberitakan kasih-Mu Tuhan. Yang berapi-api untuk memberitakan surat cinta-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan boleh terjadi Tuhan. Kami ucap syukur untuk segala sesuatunya. Biarlah kami percaya Tuhan. Kami percaya kami mau deklarasi firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau berfirman bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan Engkau mengabulkan apa yang kami minta Tuhan. Jadi kami mau melihat dengan mata iman kami Tuhan. Bahwa yang movement itu terjadi Tuhan. Bahwa revival-Mu terjadi Tuhan di anak-anak muda Tuhan. Dan itu kami mau terima dengan mata iman kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Brother Chris. Luar biasa. Thank you. Oke, selanjutnya sudah selesai acara kali ini. Wah, 25 menit lewat ya. Sorry ya Bapak-Bapak, harusnya ini 1 jam tapi lebih sedikit nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya ini ada pengumuman dari Pak Adam. Sekalian ada mungkin closing statement, Pak. Lalu setelah itu kita mau dengarkan advisor session. Waduh. Dari para investor. Silakan Pak Adam. Thank you Bro Andrew, thank you untuk organize malam ini. Betul-betul malam yang sangat luar biasa. Ini Pak Erwan dan Pak Jeffrey. Inisiatif yang sangat baik untuk mendoakan Fathers dan juga celebrate Father's Day di hari doanya. Thank you untuk memberikan waktu bagi kita semua untuk berkumpul di sini. Thank you buat semua teman-teman yang hadir, luar biasa. Betul apa yang Pak Gary ucapkan, memang tempat ini adalah tempat di mana kita semua dipelonco ya. Dari yang nggak bisa nanti satu hari bisa mencapai menjadi seperti Pak Gary, menjadi pendeta yang luar biasa. Juga dia mengingatkan kepentingannya love ya. Karena di Full Gospel itu his banner over us is love. Sangat penting kita selalu ingat bahwa itu modal kita, cuma satu-satunya modal kita.
saya ingat yang Pak Gary ucapkan bahwa kita itu semua saling membangun, saling membangkitkan, dan saling membantu. Perkataan saling itu adalah fellowship yang ada di tempat ini, karena kita mesti bergabung dan saling bersama-sama membangun komunitas yang sangat baik. Thank you buat sharingnya Bro Hadi, kesaksian yang luar biasa yang mengingatkan itu role daripada ayah ya kepada kita semua, dan bagaimana kita juga mesti memakai role yang sangat baik untuk menjadi ayah. Pak David Wongso sharingkan statistik yang sebetulnya sangat mengerikan, dan juga tapi dia juga memberi solusinya. Banyak sekali nugget dari sharingnya Pak David. Kita mesti bicara dengan Pak David lagi bagaimana kita bisa menjangkau generation milenial dan generation Z ya. Saya tadi melihat Pak David membicarakan tentang bahwa mereka adalah generasi yang lonely. Bagaimana kita bisa menjangkau itu? Kemarin malam di member meeting Pak Taufik dan Pak Widarma itu salah satu yang kita bicarakan juga, loneliness. Ya, bagaimana kita bisa memakai ini membantu, especially buat kita fokusnya orang-orang Indonesia yang merantau di Australia. Bagaimana kita bisa memakai kesempatan yang baik ini untuk membawa mereka bergabung di fellowship yang sangat baik. Thank you sekali lagi Pak David Wongso. Ya, saya benar-benar encourage juga dengan sharingmu bahwa National Prayer every Monday itu betul-betul membantu. Kalau saya pribadi, saya rasanya nggak bisa ya have Monday without joining National Prayer. Kayaknya nggak bisa dah. My wife no, I can't. Mau ada di mana, mau di mobil atau di mana dalam perjalanan mesti gabung. Karena kayaknya itu seperti apa ya? Kayak kalau nggak ikut kayaknya kekurangan sekali. Itu satu yang teman-teman saya encourage ya, National Prayer Meeting. Buat kita itu enak jam 8, buat di Indonesia itu jam 5. Mereka 170-200 orang tiap minggu konsisten hadir. Karena apa mereka hadir? Karena mereka melihat bahwa ada kekuasaan Tuhan di sana. Thank you buat Pak David juga untuk mengingatkan, call your mom, call your dad kalau mereka masih around. 5 minutes a day itu penting ya. Karena dengan bicara itu Mbak Data mukanya juga langsung cerah. Thank you juga buat Ivana yang membuka rahasianya. Pak Herman, sebetulnya saya sudah tahu dia really amazing man of God, calculated man. Saya paling demen ngobrol sama dia karena dia itu thinker ya. Maksudnya ngomongnya bukan ngomong kosong. Ngomongnya itu penuh dengan isi dan penuh dengan wisdom. Jadi ya praise God that you married a great wonderful man of God. Ya begitu saja sharing saya, pengumuman saya. Kalau saya boleh, saya akan sharing ini. Benar-benar kita sangat di-bless oleh Pak David Wongso. Jadi kita mau sekali lagi nih. Ada acara rumah kita bersama dengan Kalimantan dan ANZ. Judul sharingnya itu adalah pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Nah, sekali lagi Pak David Wongso akan sharing. Kita juga akan mendengar testimoni dari Pak Sudarmono Ciputra. Sekali ini bro kita dari Brisbane, dan testimoni dari Doris Suhardi, sister kita dari Gold Coast. Nah, ini hasil doa ya, hasil doa dari kita. Continue to pray for Queensland. Malah kita bro Taufik ada inisiatif minggu depan, kalau bisa hari Jumat kita akan, saya mau share dulu screen-nya, kita akan mengunjungi Queensland, mau mengunjungi Brisbane tanggal 9 dan tanggal 10. It's not too late to register, teman-teman. Kalau mau hari ini atau besok pagi hubungi Bro Taufik dan kita bisa pergi sama-sama. Itu aja sharing saya. Malam ini juga ada acara di Nasional, mungkin sangat larut malam, jam 10 mulainya, tapi speakernya waduh, nanti saya bisa ketemu nggak ya?
Kita share di grup saja ya, soalnya nggak ketemu. Itu speakernya luar biasa tuh, hamba-hamba Tuhan semua. Oke, gitu aja dari saya. Saya balikan lagi kepada Pak Andrew. God bless and happy Father's Day everyone. Thank you. Oke, thank you. Wah, luar biasa. Hari ini saya sangat diberkati. Satu dari WL kita yang luar biasa, Widarma. Thumbs up for him. Lalu dari pesaksi-pesaksi kita, Bro Hadi dan Sister Ivana. Luar biasa, thank you banget. Dan juga dari doa-doa dari semua kawan-kawan yang sudah berdoa. Dan khususnya untuk Bu Ani dan juga Bro Arman. Sorry, saya lupa kabarin. Kan di pelonco, Bro. Iya, di pelonco. Jadi kita sistem pilih langsung. Untung udah pada ready ya langsung ya. Luar biasa nih. Thank you pelayanannya. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita ada sesi ini saya tulis di sini sebenarnya sesi untuk advisor session. Jadi kita kalau mau nanya tentang apapun tentang full gospel, khususnya mungkin Bro David gitu ya atau Pak Arto mungkin ada pertanyaan. Ini kita ada brother kita yang paling senior nih Pak Gary Lee. Lalu juga ada penasehat selanjutnya itu Bro Arifin, ya, yang luar biasa nih. Jadi kita mau ada pertanyaan seputar FGB atau LOF atau apapun, mereka pasti bisa bantu jawab nih. Jadi silakan, Bro Gary. Pak Gary masih ada ya, Pak Gary? Masih. Masih. Pak Ayung juga bisa tuh. Nah, ada Pak Ayung. Iya, ada Pak Ayung juga. Jadi silakan nih kalau mau tanya seputar full gospel. Mungkin Pak David. Ada pertanyaan nggak Pak David kira-kira dari Melbourne bagaimana Pak David? Iya, Pak Gary, senang sekali bisa kenal Bapak memulai pelayanan dari 98. Iya. Berarti udah 24 tahun ya Pak. Ya. Saya sebagai orang Indonesia yang lama, jadi merasa pindah ke sini itu orang Australia ini kayaknya bicara soal agama itu kalau bisa nggak diomongin gitu ya. Jadi karena itu dianggap sangat personal dan private. Jadi kadang-kadang misalnya saya bilang praise the Lord gitu ya. Saya ngomong sama teman bisnis saya praise the Lord, thank God gitu. Itu kayaknya saya belakangan mulai belajar, ini kayaknya bukan a common expression-nya orang-orang sini gitu ya. Nah, lalu juga kayaknya sangat susah diajak juga nih ya. Nah, mungkin Pak Gary bisa share ke saya karena saya baru di negara Australia ini dan di Melbourne juga sebenarnya temennya belum sebanyak kalau saya di Indonesia gitu ya. Nah, caranya gimana sehingga saya bisa mengajak teman-teman gitu ya dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dan oleh bapak-bapak yang ada di sini gitu. Baik, Mbak David, satu pertanyaan yang bagus dan memang jika kita mempraktekkan bagaimana kita ini anak-anak Tuhan itu sebetulnya kita nggak usah takut atau malu when we say praise the Lord or God bless or thank God or anything gitu, especially in the marketplace gitu loh. Jadi karena saya bekerja di dalam dunia sekuler juga saat ini dan juga sebagai seorang hamba Tuhan, yang saya coba lakukan yaitu saya pribadi harus melakukan apa yang saya lihat dari setiap firman Tuhan yang diajarkan. Jadi karakter-karakter Kristus itu harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka itu tadi saya katakan bahwa sebagai pengusaha, sebagai pendeta atau hamba Tuhan, itu tugasnya semakin lebih berat karena kita double. Kita ini dilihat di dalam dunia sekuler
ya, sebagai anak-anak Tuhan, dan kita itu benar-benar kita harus mempraktekkan semua karakter-karakter Kristus itu. Rendah hati, sabar, terutama sabar ini. Ya, dulu saya orangnya nggak sabar, Pak David, ngerti nggak? Saya dulu orangnya berangasan. Tetapi disinilah Tuhan merubah saya untuk bagaimana saya bisa lebih sabar, untuk gimana saya lebih bisa rendah hati ya kepada siapapun juga, lemah lembut dalam satu pembicaraan apapun juga. Saya harus mempraktekkan itu semua. Jadi dalam kantor saya itu kebanyakan macam-macam agamanya, bukan Kristen saja, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya. Tetapi saya sebagai pimpinan, saya tidak malu untuk berdoa di depan mereka, dan saya terapkan itu sewaktu saya adakan sales meeting, saya berdoa, ya. Jadi saya tunjukkan kepada mereka bahwa di sini ada Tuhan, gitu. Jadi mereka mau percaya atau tidak terserah, tapi mereka melihat saya, bagaimana saya berperilaku dalam kehidupan saya dalam satu perusahaan ini sebagai seorang leader, dan disitulah kita harus benar-benar menerapkan apa yang kita dapatkan dari firman-firman yang kita renungkan setiap hari, kita baca setiap hari. Jadi di situ mereka bisa melihat bahwa adanya Kristus dalam hidup kita. Dan contoh sekali, ada salah satu pegawai saya barusan ini, saya jadi bersaksi nih. Itu boleh dibilang dia orang anak Tuhan juga, ya, dan melakukan hal yang di luar dugaan saya. Jadi kita sudah tidak sejalan lagi dengan caranya dia, dan dia menyatakan dia mau resign. Saya bilangin no problem, you can resign. Saya bilangin what your entitlement, we can pay out everything, ya. Tapi apa yang dia lakukan, yaitu dia hapus saya punya data. Jadi apa yang dia lakukan di dalam perusahaan saya itu, yang sebelum-sebelumnya itu datanya dihapus, seolah-olah that is belong to him. Nah, dalam usaha real estate itu tidak boleh terjadi demikian, karena data yang ada itu adalah company, milik perusahaan, bukan milik pegawai yang pekerja. Gitu. Jadi itu tidak boleh sama sekali di-delete. Dan itu ada juga di dalam satu perjanjian kita, waktu kita mempunyai employment agreement, itu ada disebutkan bahwa tidak boleh lakukan ini. Dan itu dilakukan. Sewaktu saya melihat kejadian begini, bayangin 4 komputer di office, semuanya blank. Tidak ada datanya, semuanya dihapus. Sebagai manusia, kita itu bagaimana? Bukannya marah lagi itu sebetulnya. Kalau sebagai manusia, saya sebagai pimpinan, sebagai prinsipal, melihat hal demikian, itu benar-benar, tapi saya tenang saja, dan saya mulai bertemu dengan saya punya lawyer, minta legal advice. How we do this one? Saya punya lawyer bilangin, that's easy, Gary. You can wipe him out. You can scroll it up because this is not right. Wah, begitu ya. Kemudian saya bilang sama saya punya partner, ini bisa begini kejadiannya. Dan tentu sewaktu kita dicubit, kita berteriak, aduh sakit. Pada saat itu saya bilangin, kurang ajar ini orang ya. Begitu. Dalam hati saya rasanya marah gitu loh, dan kecewa dengan tingkah laku begini. Tetapi saya janjian sama solicitor itu, lawyer saya bilangin saya akan kirim orang saya besok pagi jam 7.30 di kantor you untuk memeriksa itu komputer apakah data benar-benar hilang. Kalau benar-benar hilang, kita harus bergerak cepat, mesti lakukan ini. Baik, saya bilangin. Oke,
siap. Jadi itu kita ketemu jam 4, jam 5 kelar meeting, saya pulang ke rumah, makan, tidur, semuanya. Tapi pagi-pagi jam 5 saya bangun, saya berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Ini benar-benar mengecewakan orang ini, gitu. Tapi Holy Spirit remind me something, yaitu dengan kata one word, yaitu peace, damai. Saya renung lagi, apa maksudnya nih damai? Ternyata yang saya lakukan itu, saya message saya punya lawyer bahwa do not send your assistant to to come to my office this morning. I cancel it, I just wait, and then I will give you further notice. Dan saya sampai hari ini, what I did, yang saya lakukan yaitu saya mengampuni dia. Saya ikuti apa yang dia minta, apa yang dia sudah lakukan, saya forgive him. Totally I forgive him. Di situ ketika saya melakukan hal itu, saudara, Pak David, itu saya seperti kayak bara api di atas kepala itu disiram dengan air. Dan itu saya merasakan damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Dan disitulah saya merasakan bahwa God is with me. Gitu loh. Jadi setiap apa yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita ini, mari kita jangan takut, kita jangan malu. Declare it that He is Almighty God. Ya, dimanapun kita berada, Pak David. Ya, jadi jangan kita berkotak-kotak bahwa kita rasanya nggak enak ya, aku bilang gitu. Don't worry about them. But you already declare it. God see what you did. Gitu loh. Jadi tetap kita lakukan, kita tetap praising Him di mana-mana kita lakukan itu. Jadi ini sebagai advice saya aja supaya kita jangan malu, kita jangan tertutup kalau bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang benar-benar Tuhan pelihara, gitu loh. Jadi saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata, saudara. Jika kita selalu meninggikan Dia dimanapun kita berada. Ya, itu aja Pak David. Sorry kepanjangan mungkin. Terima kasih Pak Giri. Kesaksian yang luar biasa Pak Giri. Kita sudah mendengar tapi luar biasa. Itu butuh benar-benar kesabaran yang. Ya, pengampunan nggak mudah. Iya. Mudah diucapkan, tapi dilakukan itu sulit sekali. Karena itu saya coba, itu selalu harus kita lakukan. Ya, demi sedikit. Dan itu tidak terjadi dengan satu kali saja, akan berkali-kali kejadian demikian. Bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita mengampuni? Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni orang 7 kali, 70 kali. 7 kali 70. Ya, itu Tuhan Yesus mengajarkan kita. Ya. Wow, sangat luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin Pak Arto ada pertanyaan nggak untuk Adelaide? Atau mungkin Carlos untuk Brisbane? Silakan, nih ada Brother Arifin juga, bisa ditanyakan Brother Arifin. Hadir ya, Brother? Itu ada acara itu ya, pergi ke Queensland. Queensland ya. Iya. Ya, itu Pak Taufik akan bicara itu. Oke, ya. Enggak, saya ini kebetulan ada Pak David Wongso ya. Saya harus ke Melbourne, saya ada itu acara medical conference hari Sabtu. Minggu depan itu bersamaan tanggal 10 kalau salah ya. Tunggu ya, saya lihat ya. Iya, Sabtu seharian saya di situ. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan David langsung di sana ya. Iya. Ya. Boleh Pak, boleh Sabtu. Ya, nanti saya teks ya. Nanti kita atur Pak. Ya. Iya. Sabtu, ya itu waktu yang the best lah. Pak Thomas juga bisanya Sabtu. Minta maaf Pak Taufik, nggak bisa ikut ke Queensland kali ini. Nggak apa-apa Pak Arto, justru saya mau balik minta maaf nih. Informasi ini
saya mau kasih tahu Pak Arto, saya menunggu peserta. Nunggu peserta, gimana mau kasih kabar Pak Arto kalau belum ini. Akhirnya saya mendengarkan, saya berdoa aja kepada Tuhan, karena sesuatu yang saya inginkan ini harus berjalan. Jadi saya 1 atau 2 orang, saya tetap jalan. Inilah yang saya mau coba dari Sydney. Saya akan bawa, saya akan mencoba ke Gold Coast dan Brisbane, yang dimana mereka juga menunggu kami, yang dimana saya didampingi Pak Adam dan Browi, dan juga ada Erwin untuk sementara. Semoga besok-besok bisa ada yang kontak saya, terutama presiden chapter yang sudah saya minta untuk menugaskan atau mengajak. Jadi bukan disuruh, tapi dari hati masing-masing dengan kehendak komitmen dalam diri. Bagaimana kita mau membakar jiwa-jiwa teman-teman kita yang di Gold Coast dan Brisbane. Ya itu aja. Oh ya, tanggalnya berubah kan, Bro? Nah, ya itu baru update tadi siang juga, sore, dari Bro Carlos nih yang ada di sini. Karena bingung juga ya, kalau kita bilang Bro Carlos di Brisbane itu katanya kebanyakan anggota FGB Men adalah orang properti. Kita mau datang Sabtu, itu hari keramat mereka. Nah, ya kan. Tapi kalau hari lainnya bisa gitu. Jadi ya saya mencoba mencocok-cocokkan. Jadi untuk airlift and land lift dan ini saya coba melangkah. Semoga saya bisa dikasih titik terang untuk menjalankan ini ke depan bersama chapter-chapter yang lain. Itu aja Pak Arto, laporan saya. Doakan saya dan tim yang Pak Adam dan setia menemani kita nih sebagai anak buahnya, atau terbalik gitu kata kalau Pak Adam bilang. Saya anak buah. Anak buahnya Pak Adam ya. Ya kan? Nah, semoga Bro Carlos mengupdate lagi, jangan berubah lagi karena kami tidak. Kita tunggu kehadirannya. Thank you Pak Siap. Carlos. See you. Ya, karena itu ya Browi juga jangan sampai katanya juga tanggal 10 ternyata ada acara, karena acaranya berubah, tadinya 8-9 sekarang 9-10. Semoga ya jalan terus. terus. Sampai saya berdua doang sama Pak Adam kayak ngedet nih. Sorry nih Bu Ellen. Ada Bu Ellen. Ya udah itu aja. Terima kasih. Thank you. Thank you. Tuhan akan atur segalanya. Kita udah Terima kasih, dipersiapkan. Jumlah itu bukan ukuran, Amin. tapi penyertaan Tuhan yang paling penting. Kita akan lihat pekerjaan Tuhan. Siap. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nggak dari Pak Erwan, dari Pak Jeffrey, selaku ini departemen kalian. saya di sini cuma MC. Oke. Nah, saya ini dulu Pak Erwan, silakan. ya. Atas nama dari doa, kami sangat senang karena Zoom hari ini boleh berlangsung karena ada Bro Andrew, person in charge-nya. Beliau yang pertama kali yang kita ajakin mau mengambil menjadi person in charge bagian doa loh, ya, bagian doa. Jadi saya juga mohon dukungan teman-teman yang lain. Seandainya suatu saat Anda dikirimin WA yang minta menjadi person in charge, tolong diambil ya. Amin, amin. Tolong teleponnya Pak Erwan jangan diblok ya. Oh, wow, ada yang blok ya kayaknya. Andrew udah set example. Oh ya, Andrew hari ini well done Andrew. Thank you so much Andrew. Thank you. Dan juga Itulah kelebihan di full gospel. Yep. Tunjuk. Tunjuk saja Pak. Wah, ini saya masih harus belajar. Kelebihannya di situ. Yuk ada kuasa nunjuk bro. Ada kuasa nunjuk. Sudah ready ditunjuk ya. Pak Geri. Oh boleh nunjuk. Boleh nunjuk. Saya juga mau nunjuk ah. Yuk ikut. Yuk ikut. Udah nggak boleh ini tolak ya. Oke, itu dan juga sorry ya sekali lagi ke Ibu Ani. Nah, itu salah saya tadi. Koordinasinya kurang begitu mantap. Nggak apa-apa Pak.
benar-benar Ya. nggak apa-apa. Tapi saya salut sama ibu-ibu LOF karena saya percaya di surga nanti itu kebanyakan kaum wanita. Karena kaum wanita itu paling banyak jumlahnya di tim doa. Betul ya, Bu? Ya, betul. Iya. Betul. Oke, dari saya begitu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Jeffrey. Silakan Pak Ya. Jeffrey. Tadi kan katanya telunjuk-telunjuk, saya menamakannya telunjuk sakti di Full Gospel, Pak Geri. Nah, cuma satu hal, saya sangat bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah segala siapapun yang terlibat, siapapun yang menjadi menghadiri di Zoom meeting ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Terus ke Bro Andrew. Dari bosnya doa nih, Ko Ayung, ada sepatah dua kata nggak, Ko Ayung? Ini saya lagi di Temanggung. Waduh. Ini nanti acara meeting ini baru chapter baru dibuka Temanggung ini. Temanggung luar biasa. Dekat Magelang. Ya, setengah jam dari Magelang, tengah-tengah antara Semarang sama Jogja. Dekat Udah Sampo ya. lama Temanggung nggak bisa ini, ya puji Tuhan bulan yang lalu ada key person. Nah ini kita keep in touch ini saya ikut dorong untuk pertemuan-pertemuan jadi melahirkan chapter. Minggu yang lalu kami di Batam buat prayer camp. Nanti minggu depan juga ini. Luar biasa. Iya, very busy ya. Very busy. Praise God, Pak Ayung. Iya, mohon bantuan doa terus ya. Saya supaya dikasih kekuatan Tuhan. Ya. Pasti Koyong. Iya. Siap, Pak Ayung. Saya mau dengar memang saya masuk mau dengar ini Brother David Wongso, pakarnya Family First ini kan. Betul. Karena saya memang concern dengan dipanggil. family. Apalagi father ya, fatherless itu mengerikan. Ya. Oke. Makasih Ko Ayung. Thank you. Mungkin ada Bro Arifin dulu ya. Mungkin kasih kata-kata Bro Arifin, silakan. Ini saudara kita di bagian penasehat. Silakan Bro Arifin. Iya, saya ini dipaksa jadi penasehat. jadi sebenarnya nggak ada nasihat, jadi saya disuruh nasihat. Iya. Saya tadi thank you untuk Pak David Wongso yang sudah bagikan sharing firman singkat, padat, tapi menggugah ya. Jadi memang tadi Koyong udah bilang mengenai fatherless ya. Jadi ketidak ada peran ayah di dalam keluarga itu mengerikan memang. Itu seperti kapal yang tadi Ivana bilang nakodanya ngacau gitu ya. Jadi ya memang itu mengerikan gitu. Kehilangan identitas, role model ya, moral standarnya. Jadi ya memang saya melihat memang nggak mudah gitu. Kita juga terbentuk dari orang tua yang kehilangan role model juga ya. Saya tidak punya figur ayah juga gitu. Walaupun papa saya masih ada, tapi ya nggak pernah tanamkan nilai-nilai karena kita latar belakangnya juga Konghucu gitu ya. Jadi ya cuman sebatas yang ditanamkan tuh hal-hal yang duniawi. Mungkin sebatas ya kita kerja sukses, berhasil, kerja keras, sebatas itu. Tetapi ya puji Tuhan. Yang saya maksudnya dapatkan adalah satu hal, hidup saya juga kacau ya, maksudnya babak belur juga, memimpin rumah tangga, berantem tuh sama istri. Istri juga mau jadi leader, saya juga mau jadi leader, saya juga nggak tegas gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, kunci utamanya yang saya lihat ada banyak perubahan dalam hidup saya, ya seperti Herman tanya ke anak-anaknya, saya juga tanya ke istri saya, tanya ke anak-anak saya bagaimana keadaan saya hari-hari ini. Saya selalu tanya karena mereka adalah menjadi barometer dalam hidup saya. Apakah saya sudah berubah selama ikut Tuhan ini? Apa karakter saya sudah berubah? Apakah saya sudah jadi role model? Gimana identitas saya seorang bapak gitu? Udah kembali kemuliaan Tuhan sudah ada dalam hidup saya yang selama ini hilang kemuliaan itu ya. Tapi saya kenal Tuhan, itu kemuliaan itu dikembalikan. Saya melihat sih kuncinya kalau dalam hidup saya, tapi saya nggak belajar mengajar malam hari ini atau bagaimana. Cuman yang saya ingat itu satu hal, ada beberapa hal sih. Matius 6:33 ya kan. Sebagai seorang
Ayah sebagai seorang suami, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan. Itu ya. Jadi memang Tuhan itu nomor satu gitu. Itu yang saya praktekkan dalam hidup saya. Saya kejar Tuhan, cari Tuhan sampai ketemu pokoknya gitu. Never give up. Ya, itu apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu dalam Roma 14:17 dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terus dikatakan lagi dalam 1 Korintus 4:20, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu dibilang gini, firman Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan hanya perkataan. Kasar ngomongnya bukan perkataan omong kosong, tetapi ada kuasa Allah. Itu kerajaan Allah ya. Itu yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, saya dapatkan bahwa sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, kita itu harus punya hati ya. Haus dan lapar. Matius 5:6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Nah, di sini kunci juga. Saya tuh selalu cari Tuhan. Saya selalu belajar haus dengan sengaja. Jadi nggak natural kita tuh lapar. Jadi memang saya coba lapar dan haus akan Tuhan. Di situ saya menemukan Tuhan. Pelan-pelan yang dikatakan tadi identitas, role model, standar dikembalikan ya. Saya belajar jadi orang sabar. Pagi tadi bawaannya ngamuk terus ya, sama saya juga begitu juga, jelek juga karakter saya, sifat saya kalau saya berkaca lihat, aduh jeleknya minta ampun, saya nggak berani lihat, jelek sekali gitu. Tetapi setelah saya berkaca dengan firman Tuhan pelan-pelan ya, saya doa, saya gumuli gitu, haus dan lapar. Ternyata setelah kita temukan, kita cari firman, kita gumuli ya, di dalam setiap momen-momen rohani itu kita tuh harus berjumpa dengan Tuhan. Malam hari ini tuh lewat pujian yang Bro Wi nyanyikan tuh harusnya kita tuh mengalami Tuhan. Lewat disaringkan firman Tuhan tadi oleh Pak David, kita tuh mendengar Tuhan berbicara langsung. Lewat kesaksian-kesaksian yang ada tuh kita tuh dengar orang-orang yang diubahkan Tuhan, kita tuh dengar Tuhan berbicara, baik itu nasihat atau apapun. Jadi dalam setiap kegiatan rohani itu, setiap pribadi lepas pribadi maupun baik member Full Gospel maupun LOF itu harus berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa itu dengan Tuhan, hidup kita itu akan diubahkan. Karakter kita otomatis diubahkan. Itu yang saya alami sih. Jadi saya melihat hari-hari ini Full Gospel dan LOF itu harus cinta Tuhan, harus mengutamakan Tuhan, harus haus dan lapar akan Tuhan. Itu sungguh-sungguh. Itu nggak main-main ya. Yang terakhir itu Roma 12 ayat 11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan baru kita bisa melayani Tuhan. Seperti Airlift and Live, saya melihat Bro Taufik, Bro Adam, ini orang-orang yang rohnya menyala-nyala baru bisa pergi. Kalau rohnya nggak nyala-nyala nggak bakal pergi. Dan tidak akan bisa melayani Tuhan. Karena dengan kata lain bahwa kita tuh semangat gitu ya. Kenapa? Roh Kudus yang dalam kita tuh aktif. Dia bergerak, dia move, dia tidak pasif, dia tidak diam. Nah, itu Roh Kudus itu yang membuat kita bergerak. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi saya belajarkah tentang family? Enggak. Terus bagaimana? Ya karakter saya berubah gitu. Saya mulai mengasihi istri saya, mencintai yang tadinya ya sebel-sebel begitu sama keluarga juga, anak-anak semua nggak dekat. Tapi setelah saya sungguh-sungguh cari Tuhan, ternyata karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan itu mulai ada ya, buah-buah roh itu mulai ada. Galatia 5:22. Yang mulai dari kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, semua itu mengalir. Jadi saya melihat itu waktu kita cari Tuhan, efek-efek, dampak-dampak yang positif, yang baik itu karakter Tuhan, sifat Tuhan itu lama-lama akan menjadi karakter dan sifat kita. Itu aja saya melihat sih dari pengalaman hidup saya. Thank you. Itu yang bisa saya bagikan. Thank you. God bless. Oke, thank you. Terima kasih Bro Arifin. Selanjutnya saya silakan Bro Andrew. Yep. Oke. Kayaknya sih sudah selesai ya Pak acaranya. Kita tinggal foto-foto. Mungkin Pak Erwan bisa bantu. Saya kira ada tutup doa ya Pak Arto. Oh iya, sorry ya. Tutup doa dulu. Kita tutup, lalu kita nanti foto bareng. Tolong nyalakan videonya ya. Jadi kita bisa di screenshot. Foto baru mungkin Pak Adam ya. Saya ini screenshot. Ya, bisa. Oke. Ya, thank you Pak Adam. Oke. Jadi saya minta. Saya pamit dulu ya. Ini meetingnya udah mulai. Oke, makasih Pak Yo. Thank you Bro Adam semuanya. Thank you. Oke. Silakan Pak Ayung. God bless. Ya. Pak Ayung. Ya. Thank you, Pak Ayu. Tadi. Ya, thank you all, Pak Jeffrey, Thank you. Arman ya. Oke. Thank you. See you. Oke, karena tadi dibuka oleh Pak Erwan, kita tutup dengan Pak Jeffrey ya. Boleh Pak Jeffrey? Pak Jeffrey tadi ada doa Pak Arto, bukan? Pak Arto, boleh?
Siap. Ya. Ya Pak Arto. Ya, Pak. Oke, mari kita tutup ya. Oke, Tuhan, itu terima Pak. kasih Tuhan dengan latar belakang kami yang berbeda Tuhan. Tuhan melayakkan kami untuk ambil bagian dalam pelayanan Engkau lewat Full Gospel Business and Fellowship International dan LOF. Tuhan, Amin. terima kasih Tuhan juga menyatukan kami Tuhan di dalam anugerah-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan untuk Pak Ayung yang ada di Temanggung yang dalam pelayanan. Kami berdoa supaya Roh Kudus hadir di dalam pelayanan ini dan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Tuhan menggerakkan hati orang yang Tuhan telah panggil untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Pak Ayung dan timnya ini bisa melihat ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Biarlah kami bisa menyaksikan karya Tuhan. Kami berdoa juga khusus untuk Pak Taufik Tuhan yang memimpin land lift ke Queensland. Kami berdoa Tuhan sendiri mempersiapkan orang-orang yang akan pergi ke sana dan juga saudara-saudara kami Tuhan, brother sister yang ada di Queensland Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah banyaknya broken family, dysfunctional family Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kuasa Tuhan akan terus bekerja. Tuhan mengajar kami Tuhan di dalam Amsal Tuhan sebagai anak, sebagai orang tua Tuhan, responsibel sebagai orang tua Tuhan untuk mendidik anak kami untuk percaya dan takut akan Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan menghormati orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengalaman daripada teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Dapat melihat kebaikan orang tua kami masing-masing, ayah kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami semua, pelayanan kami semua Tuhan. Tuhan sendiri yang melengkapi kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan pelayanan doa ini Tuhan sekarang dan yang akan datang ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Thank you. Oke. Ya, Silakan foto. dibuka videonya. Hermannya mana Herman? Kelihatan. Hermannya masih isi bensin. Nah, Hermana dong. Nah, Hermannya oke. Udah isi. Ko Andre, dibuka videonya Ko Andre. Chandra. Jo siapa nih kok? Ini Johannes. Oh. Mana Pak Herman nggak ada? Nah, Chandra. Bro Chandra. Halo Joe. Pak Andreas. Pak Andreas. Wah, Johannes milenial. Salam. Iya, itu Jo milenial ini. Waduh. Tadi katanya lagi komsel dia. Andre mana Andre? Andre. Bentar. Iya. Andreas. Halo Pak Andreas. Salam Ketemu semua. lagi. Baru join. Pak Andreas siap ya tanggal 22 ya. 22 ya. Siap ya. Oke, yuk kita foto bareng yuk. Ya, 1, 2, smile, 3. Oke. Siap. Udah. Oke, thank you semuanya. Ya. Thank you semua. Sampai Kamis depan ya. Ya, siap. Bless you all. Thank you Pak Gary. Thank you Pak Adam, Pak Giri. Thank you. Uni, Pak Arto, Bu Pak Eni, Hendi, Bu Ellen, Chandra, Pak Taufik, thank you. Pak Adam, Pak David, thank you. Pak Ani, Arto. Selamat jalan Pak Arto. Have a good trip to Melbourne. Ketemu dengan Pak David ya. Iya. Oh, thank you Bro Andrew. Oke. Thank you semua. Thank you Pak David. God bless. Thank you semua. Thank you. Bye, Bu Ani.